Hai Sobat Pintar, selamat datang di fitur AP Live. Bertemu lagi nih dengan saya Kak Korin, yaitu tutor bahasa Inggris kalian. Nah, di video ini kita bakal membahas beberapa naskah ujian SBMPTN beberapa tahun yang lalu. Namun di tahun ini kalian taunya dengan ujian bernama UTBK, ya kan? Sebelum kita mulai, jangan lupa ya, nanti buat like, comment, dan subscribe channel YouTube Aku Pintar. Nah, Sobat Pintar, sebelum kita mulai, jangan lupa ya buat siapin catatan dan alat tulis kalian. Jadi kalau misalkan ada pembahasan atau kosakata atau vocabulary baru yang kalian dapatkan dalam video ini, bisa langsung kalian catat. Kalian juga bisa secara langsung berinteraksi dengan cara menjawab beberapa pertanyaan sebelum kita bahas bersama dan juga meninggalkan komen di kolom komentar di bawah. Oke? Nah, Sobat Pintar, di sini ada naskah ujian SBMPTN tahun 2015 dalam waktu 30 detik. Kalian coba kerjakan dulu ya. Pertanyaannya, the conditions required to reduce the inflammation stated in paragraph 2 are found in paragraph. Nah, Sobat Pintar, gimana tadi kalian selesai mengerjakan? Hasilnya benar atau salah? Sekarang waktunya kita bahas bersama. Nah, di sini pertanyaannya itu adalah the conditions required to reduce the inflammation stated in paragraph 2 are found in paragraph. Ya, jadi di sini kondisi yang diperlukan untuk mengurangi adanya peradangan yang disebutkan di paragraf kedua itu juga ditemukan di paragraf mana aja sih, gitu Sobat Pintar. Nah, di sini ada opsi jawaban 1 sampai 4 nih paragrafnya. Berarti di sini ada kurang lebih 4 paragraf. Nah, sekarang kita berarti merujuk pada paragraf 2-nya dulu untuk mengetahui kondisi yang dibutuhkan atau diperlukan untuk mengurangi. Di sini, bentar Kakak luruskan. Mengurangi adanya inflammation. Inflammation itu apa sih Sobat Pintar? Coba Kakak tulis di sini ya. Inflammation itu maknanya adalah radang atau peradangan. Oke, jadi inflammation itu maknanya adalah peradangan. Jadi kita harus mengetahui kondisi yang seperti apa sih yang dibutuhkan untuk supaya bisa mengurangi peradangan. Ada yang peradangan yang disebutkan di paragraf kedua. Sekarang kita menuju ke paragraf keduanya dulu. Nah, paragraf keduanya itu mulainya dari sini nih, Sobat Pintar. In a new. Coba kita temukan kondisi seperti apa sih yang perlu untuk dikurangi nih adanya peradangan. Sekarang kita lihat di sini. In a new small study, researchers found that men who consumed flaxseed for 42 days experienced a significant decrease in inflammatory markers compared with men who did not consume it. Jadi di sini ada studi atau misalnya hasil penelitian seperti itu. Di sini penelitinya itu menemukan bahwa ini orang-orang laki-laki yang mengkonsumsi flaxseed. Flaxseed itu maksudnya itu biji rami. Jadi dia itu biji-bijian seperti itu. Selama 42 hari itu mengalami adanya pengurangan yang signifikan dalam tanda-tanda peradangan seperti itu dibandingkan sama yang tidak mengkonsumsi. Nah, in another study, di penelitian yang lain itu the authors found that taking ginger root extract appeared to reduce markers of colon inflammation. Jadi kalau misalnya yang tadi kan bisa menimbulkan ya significant decrease in inflammatory. Jadi kalau misalnya dia itu mengkonsumsi flaxseed atau biji-bijian, itu bisa mengurangi seperti itu. Nah, sekarang yang kedua itu kalau misalkan taking ginger root extract itu bisa mengurangi juga to reduce the markers of colon inflammation. Colon itu maksudnya usus besar, jadi radang yang ada di usus besar. Taking ginger root extract itu maksudnya taking di sini tuh bukan mengambil saja, maksudnya adalah mengkonsumsi. Di sini ya kakak di sini.
mengonsumsi ekstrak akar jahe seperti itu bisa juga mengurangi adanya tanda-tanda dari peradangan usus buntu, maksudnya usus besar. In addition, according to the results of a study, jadi in addition itu maksudnya linking words ya, ini salah satu contoh dari linking words, yaitu untuk menambahkan sebuah informasi. In addition, berdasarkan dari hasil penelitian tuh, curcumin, which is the main compound in the spice turmeric, curcumin itu merupakan senyawa utama dari turmeric. Turmeric itu maksudnya adalah kunyit. Jadi senyawa utama dari kunyit yang biasa digunakan di curry could help suppress biological mechanisms that lead to the inflammation in diseases of the tendons. Jadi di sini kalau misalnya mengkonsumsi yang ada curcuminnya nih, yang ada biasanya dalam kunyit, nah kunyit yang biasa digunakan dalam curry itu dapat membantu, could help suppress, itu maksudnya adalah menekan. Kalau di sini ya, kalau yang kosakata suppress itu maksudnya tuh menekan. Oke. Menekan apa sih Kak? Menekan biological mechanism, jadi mekanisme biologis yang that lead to, itu berarti mengarah, berarti yang menyebabkan adanya inflammation atau peradangan di diseases of tendons, jadi di penyakit-penyakit yang ada di tendon seperti itu. Nah di sini disebutkan nih rheumatoid arthritis, cardiovascular disease, and diabetes are some of the conditions that have been linked with higher levels of inflammation. Jadi kalau misalnya 3 penyakit ini itu adalah kondisi-kondisi yang dihubungkan dengan tingginya level dari atau tingginya tingkatan dari peradangannya. Jadi di sini ada 3 kondisi nih. Oke. Jadi di sini di paragraf ini kita bisa menemukan dari pengkonsumsi flaxseed dan mengkonsumsi ekstrak ini nih ya, kakak kotain aja, ekstrak dari jahe sama juga adanya curcumin itu bisa mengurangi adanya inflammation atau peradangan. Dan juga 3 penyakit ini yang ada di sini nih, itu termasuk 3 penyakit yang level peradangannya itu tinggi gitu Sobat Pintar. Jadi kita sudah mengantongi kata kunci seperti mengkonsumsi flaxseed atau biji rami, mengkonsumsi ekstrak akar jahe, dan mengkonsumsi yang ada kandungan curcuminnya, itu yang bisa mengurangi inflammation. Dan juga 3 penyakit yang link with, jadi link itu maksudnya have been linked, itu termasuk 3 penyakit yang memiliki peradangan yang tinggi. Jadi kita sudah mengantongi itu, oke? Nah, karena kita sudah mengantongi ini, sekarang kita buktikan di paragraf 1, 3, dan 4 mana sih yang memiliki kondisi yang dibutuhkan untuk mengurangi peradangan seperti itu. Nah, sekarang kita lihat di paragraf pertama dulu. Di paragraf pertama ini dimulai dari ginger, nuts, fatty fish, and whole grains are just some of the many foods that have been publicized to have anti-inflammatory properties. Jadi di sini disebutkan nih ada ginger, nuts, fatty fish, sama whole grains. Di sini itu ternyata mereka itu memiliki anti-inflammatory. Jadi maksudnya anti peradangan, anti radang seperti itu. Di situ ada jahe, ada kacang-kacangan, ada fatty fish, ada lemak ikan, ada juga whole grains. Di situ ada maksudnya itu keseluruhan dari grains seperti itu. Nah di sini kalimat selanjutnya kita lihat, but do they work? Apakah sih mereka tuh sebenarnya bekerja nggak sih? Maksudnya manfaatnya mereka tuh efektif nggak sih seperti itu? It turns out that experts agree that eating a diet rich in such foods may in fact help lower the levels of inflammation in the body. Oh ternyata kalau misalkan kita mengonsumsi makanan-makanan yang mengandung nih diet ini maksudnya adalah makanan yang mengandung banyak, rich itu maksudnya banyak, in such foods,
banyak-banyak mengandung makanan yang seperti itu tuh, ginger, nuts, fatty fish, sama whole grains, itu juga bisa membantu mengurangi adanya inflammation di sini. In fact, help lower the levels of inflammation. Di sini lower. Di sini kan lower, kalau misalnya di soal kan to reduce, untuk mengurangi. Di sini lower itu dari low, itu berarti kan merendahkan. Atau juga bahasa Indonesia yang baik juga bisa disamakan dengan makna mengurangi. Juga bisa mengurangi adanya inflammation. Jadi makanan-makanan ini itu juga sama seperti flaxseed, sama seperti ekstrak ginger tadi yang di paragraf kedua, mereka tuh juga bisa mengurangi adanya peradangan. Jadi di paragraf pertama ini juga memiliki pembahasan atau kondisi yang dibutuhkan untuk mengurangi peradangan. Jadi di situ harus mengkonsumsi beberapa makanan di sini. Jadi untuk di paragraf pertama memiliki pembahasan yang sama nih, pembahasan tentang kondisi untuk yang diperlukan untuk mengurangi adanya peradangan. Jadi kita lihat di opsi jawabannya, berarti kita harus menyimpan paragraf pertamanya dulu. Nah di sini dari opsi A sampai E itu yang punya jawaban atau opsi jawaban yang memiliki paragraf pertama itu ada di A dan ada juga di yang D. Nah yang A ini cuma paragraf pertama aja. Nah yang D ini paragraf 1 dan 3, berarti kita harus membaca paragraf 3-nya, membuktikan apakah dia memiliki pembahasan yang diperlukan apa tidak yang dimaksud di pertanyaannya. Jadi untuk opsi B, C, dan E ini kita coret. Berarti jelas sudah tidak termasuk pilihan opsi yang bisa kita pilih nantinya. Nah sekarang kita lihat di opsi jawaban yang ketiga, maksudnya di paragraf ketiga. Di paragraf ketiga itu kita mulai dari yang sini. However, ini paragraf yang ketiga, kakak tandai. Di paragraf ketiga itu mulai dari sini. However, Kirkpatrick stressed that adding just one specific food to your diet is unlikely to work wonders for lowering inflammation. Berarti di sini juga pembahasannya tentang lowering inflammation. Tentang atau kalau misalnya di soal tadi kan to reduce, di sini juga untuk mengurangi inflammation atau peradangan, atau juga for improving health in general, atau juga untuk meningkatkan kesehatan secara umum. Nah di sini Kirkpatrick itu juga menekankan bahwa orang-orang yang juga who take dietary supplements, nah di sini who take dietary supplements do not get the same results as those who consume real foods that have anti-inflammatory properties. Di sini kan ada pembahasan dietary supplements. Nah, kalau misalkan tadi di paragraf 2 kan pembahasannya tentang ekstrak nih. Ekstrak akar dari jahe. Jadi di sini juga memiliki pembahasan yang sama kan. Jadi kondisi yang bisa mengurangi inflammation atau peradangan itu juga bisa who take dietary supplements, apa yang juga mengkonsumsi suplemen seperti itu. Nah di sini who take dietary supplements do not get the same results as those who consume real foods that have anti-inflammatory properties. Jadi siapa yang mengkonsumsi suplemen itu hasilnya itu tidak sama dengan siapapun yang mengkonsumsi makanan-makanan yang langsung nih seperti ginger tadi yang langsung mengandung anti-inflammatory atau anti peradangan. Moreover, in order to lower inflammation through diet, it is also important to stay away from foods that can promote inflammation. Jadi secara nggak langsung nih, selain kita tuh mengurangi konsumsi makanan-makanan yang seperti itu tuh yang bisa membantu mengurangi peradangan, kita juga harus to stay away from foods that can promote inflammation. Jadi kita juga harus stay away secara tidak langsung. Harus menjaga, istilahnya harus tarak sama yang makanan-makanan yang secara langsung menimbulkan peradangan. Contohnya itu sugar atau gula seperti itu. Oh, berarti di sini di paragraf ini itu kita juga pembahasannya tentang tadi itu reduce inflammation. The conditionnya itu seperti apa sih?
Nah, kondisinya itu adalah kondisi saat kita sudah mengkonsumsi dietary supplements atau juga real food seperti itu. Jadi di paragraf 3 itu ternyata juga pembahasannya seperti yang ada di paragraf kedua. Jadi pembahasan yang di paragraf kedua itu kita temukan juga di paragraf ketiga. Kalau di sini tadi penjelasannya adalah menggunakan ginger root extract, misalkan di sini adalah dietary supplements. Seperti itu sobat pintar. Jadi kita sudah menemukan pembahasan yang sama. The condition required to reduce the inflammation stated in paragraph 2 are found in paragraphs 1 and 3. Seperti itu sobat pintar. Di paragraf 2 kita sudah membahas tentang mengkonsumsi beberapa biji rami, mengkonsumsi ekstrak dan kurkumin, dan di paragraf pertama kita juga mendapatkan pembahasan yang sama. Jadi kita di nomor ini jawabannya adalah yang D, gitu sobat pintar. Nah, sekarang kita coba lanjut ke penjelasan berikutnya. Nah, sobat pintar, di sini ada naskah soal SBMPTN tahun 2015. Dalam waktu 30 detik, kalian coba temukan jawabannya dulu ya. Pertanyaannya, based on the passage, which of the following reflects the idea of relationships between consuming gingers, nuts, fatty fish, and whole grains and health? Nah, sobat pintar, kalian tadi sudah menemukan jawabannya. Hasilnya benar atau salah? Nah, sekarang kita coba bahas bersama ya. Nah, di pertanyaan ini, kalau kita harus memahami pertanyaan terlebih dahulu dan keyword yang dibutuhkan waktu kita membaca teksnya. Di sini pertanyaannya adalah, based on the passage, which of the following reflects the idea of relationships between consuming gingers, nuts, fatty fish, and whole grains and health? Jadi, berdasarkan isi teksnya nih ya, berdasarkan bacaan, dari pilihan di bawah ini, di sini ada 5 pilihan, yang mana sih merefleksikan ide dari hubungan antara mengkonsumsi gingers, nuts, di sini ya, mengkonsumsi gingers, nuts, fatty fish, and whole grains dengan hubungannya dengan kesehatan, seperti itu. Jadi kita harus merefleksikan atau mencari nih hubungan mana sih yang hubungannya itu maknanya itu sama dengan mengkonsumsi beberapa makanan tersebut dengan kesehatan, seperti itu. Di sini langkah pertama adalah kita harus menemukan info-info atau poin-poin dari hubungannya mengkonsumsi makanan-makanan tersebut dan hubungannya dengan kesehatan itu apa. Jadi kita harus mencari tahu hubungan mereka ini apa dulu, baru kita menemukan yang memiliki hubungan serupa itu yang mana. Nah, di sini yang pertama, kita lihat di paragraf pertama, ginger, nuts, fatty fish, and whole grains. Nah, di sini kan adalah makanan-makanan yang tadi kita temukan di dalam pertanyaan. Jadi kita harus menemukan hubungannya makanan ini dengan kesehatan itu apa. Yang pertama, ginger, nuts, fatty fish, and whole grains are just some of the many foods that have been publicized to have anti-inflammatory properties. Jadi di sini mereka itu sudah dipublikasikan bahwa mereka ini memiliki kandungan anti-inflammatory. Inflammatory itu maksudnya kakak tulis di sini ya. Inflammatory atau ada juga inflammation. Itu maksudnya adalah radang atau peradangan. Radang atau peradangan. Jadi mereka ini memiliki kandungan-kandungan itu yang bisa membasmi peradangan, seperti itu maksudnya. Nah, ini yang pertama. Jadi makanan-makanan itu tersebut sudah memiliki sebuah kandungan nih, sebuah khasiat. Nah, selanjutnya, but do they work? Nah, di sini ada pertanyaan, mereka itu sebenarnya efektif nggak sih? Seperti itu maksudnya. It turns out that experts agree that eating a diet rich in such foods may in fact help lower the levels of inflammation in the body. Jadi di sini para ahlinya nih setuju, agree, kalau misalkan kita mengkonsumsi makanan-makanan rich in such foods, maksudnya kaya akan makanan-makanan kandungan tersebut,
itu tuh bisa may in fact help lower the levels of inflammation. Jadi bisa mengurangi lower the levels on inflammation in the body. Jadi bisa mengurangi level dari peradangan yang ada di dalam tubuh kita. Itu yang kedua. Jadi pertama, si makanan itu sudah mengandung sesuatu yang bermanfaat. Nah, bermanfaatnya di sini adalah dia itu mengandung anti radang. Dan yang kedua, itu makanan tersebut itu bisa mengurangi level dari radang yang ada di dalam tubuh kita. Jadi bisa berkaitan dengan kesehatan dalam tubuh kita. Nah, selanjutnya kita baca. However, bagaimanapun, they stress that adding or increasing the consumption of any one food is likely not going to have a profound effect on one's health. Jadi bagaimanapun, they stress di sini itu maknanya adalah menekankan. They di sini to refer ke expertsnya. Expertsnya itu menekankan kalau misalkan kita tuh menambahkan atau meningkatkan konsumsi kita dari makanan-makanan ini salah satu dari makanan itu tuh nggak secara langsung memberikan efek yang mendalam. Profound itu maksudnya mendalam terhadap kesehatan kita. Nah, di sini ada hubungannya tentang kesehatan. Jadi mengkonsumsi makanan tersebut itu nggak secara langsung memberikan efek yang mendalam bagi tubuh kita, tetapi mereka bisa ini di sini may in fact help lower the levels of inflammation. Jadi bisa mengurangi peradangan, akan tetapi makanan tersebut tidak secara langsung memberikan efek mendalam bagi kesehatan. Itu sobat pintar. Jadi kita harus menemukan hubungan tadi kan, hubungan antara makanan itu sama kesehatan adalah adanya makanan itu tuh sebenarnya bisa membantu untuk mengurangi penyakit nih, mengurangi peradangan, akan tetapi tidak secara mendalam memberikan efek bagi kesehatan kita. Nah, sekarang kita lihat di opsi jawabannya satu persatu. Di opsi yang pertama itu thirst sama drinking, kehausan sama drinking, minum. Kehausan ini sama minum tuh hubungannya apa sih? Oh, kalau misalnya kehausan itu berarti kita harus minum, seperti itu kan. Kalau misalnya kita mau, kalau misalnya hubungannya sama ini, kalau misalnya kita mau sehat berarti kita harus makan makanan tersebut, seperti itu. Akan tetapi tadi secara di kalimat terakhir itu tidak memberikan profound, efek yang mendalam. Jadi kalau misalnya yang A ini kurang tepat. Karena kalau misalnya kita sudah haus ya otomatis mau nggak mau pilihan yang kita lakukan adalah minum. Seperti itu kan. Berarti minum di sini kan memberikan efek 100% nih untuk mengurangi atau mengurangi supaya kita itu nggak haus. Jadi untuk jawaban A ini kita coret terlebih dahulu. Nah, sekarang kita lihat di opsi jawaban yang B. Age and physical strength. Jadi age itu mempengaruhi physical strength, kekuatan fisik kita, seperti itu. Apakah usia itu adalah satu-satunya faktor yang mengurangi kekuatan fisik kita? Tidak, akan tetapi memang kan usia itu memang secara tidak langsung itu secara perlahan kekuatan fisik kita itu berkurang karena penambahan usia atau misalkan lebih muda. Akan tetapi kalau misalkan kalian lebih muda atau lebih tua tidak 100% itu mempengaruhi di sini kekuatan fisik. Nah, kalau tadi kan hubungannya secara mendalam itu tidak memberikan efek. Akan tetapi di sini usia itu juga secara mendalam memberikan efek bagi kekuatan fisiknya manusia, seperti itu, kekuatan fisiknya seorang individu. Jadi untuk jawaban B ini hubungannya kurang tepat, sobat pintar. Nah, sekarang kita lihat di jawaban yang C, learning efforts sama grades. Jadi kalau misalnya kita mau menaikkan nilai ini, kita harus menaikkan effort kita atau usaha kita dalam belajar, seperti itu. Nah, kalau misalnya kita mau meningkatkan kesehatan kita tidak harus mengkonsumsi makanan-makanan tersebut, ya kan? Akan tetapi makanan tersebut memang masih mengandung yang bisa mengurangi peradangan misalkan, tetapi tidak memberikan efek yang mendalam. Jadi untuk jawaban C ini kurang tepat karena
Di sini kan hubungannya dia kalau misalnya naik grades-nya tinggi misalkan, berarti usahanya juga harus besar. Akan tetapi usaha besar juga tidak secara langsung atau tidak 100% mempengaruhi hasilnya, seperti itu. Untuk yang D sekarang, sleeping hours and body freshness. Jadi sleeping hours, waktunya kita tidur nih, maksudnya durasi kita tidur itu sebenarnya mempengaruhi body freshness nggak sih, freshnya tubuh kita gitu, body freshness seperti itu. Jadi di sini sleeping hours itu kan sebenarnya mampu menambahkan atau mampu mempengaruhi kesegaran gitu ya, kesegaran dari kita. Wah, habis tidur lama, apakah dia itu jadi fresh seperti itu. Nah, sleeping hours-nya sendiri kan sebenarnya mempengaruhi nih body freshness, akan tetapi tidak mempengaruhi secara mendalam seperti itu. Nah, jadi untuk opsi jawaban D ini bisa kita simpan terlebih dahulu karena hubungannya itu sesuai dengan hubungan yang ada di sini antara makanan-makanan ini dengan kesehatan. Jadi makanan-makanan ini kan membantu, akan tetapi tidak secara mendalam mempengaruhi kesehatannya kita. Nah, sekarang yang I, bodily exercise and physical growth. Nah, jadi kalau misalnya kita melakukan latihan nih, bodily exercise itu apakah mempengaruhi pertumbuhan secara fisik? Jadi misalkan kalian secara basketan terus atau kalian futsalan terus, apakah mempengaruhi secara fisik? Yep kan, ya kan? Beberapa anak kalau misalkan mereka melakukan exercise seperti itu, misalkan ke gym atau melakukan latihan-latihan semacam seperti atlet, itu kan mempengaruhi physical growth-nya, pertumbuhan secara fisik. Jadi dia itu memiliki pengaruh secara langsung seperti itu. Nah, kalau misalnya yang tadi, ingat makanan itu tadi tidak mempengaruhi secara mendalam seperti itu. Jadi untuk opsi jawaban I itu kita coret terlebih dahulu karena hubungannya itu kurang tepat, tidak memiliki makna yang tepat. Seperti opsi jawaban, maksudnya seperti yang ada di dalam soal. Jadi untuk pertanyaan ini, based on the passage, which of the following reflects the idea of relationships between consuming gingers, nuts, fatty fish, and whole grains, dan hubungannya dengan health? Jadi opsi jawaban yang paling tepat, yang memiliki hubungan yang tepat itu adalah yang D, sleeping hours and body freshness. Jadi sleeping hours itu memiliki istilahnya khasiat untuk meningkatkan body freshness, akan tetapi tidak memiliki khasiat yang mendalam seperti itu. Jadi untuk pertanyaan ini opsi jawaban yang tepat adalah yang D. Nah, sekarang kita coba lanjut ke penjelasan berikutnya. Nah, Sobat Pintar, sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, kita tonton video tentang bahasa Inggris ini dulu yuk. Nah, Sobat Pintar, kalian pernah bingung gak sih dalam menggunakan on sama in kalau misalkan kalian mau, contohnya nih, ayo masuk ke dalam mobil. Nah, kalian pakainya on apa in ya? Get on the car atau get in the car. Nah, di video kali ini kakak bakal membahas nih perbedaan dan rule atau aturan yang bisa kalian hafalkan dalam menggunakan get on atau get in. Nah, contohnya nih, misalkan get on itu maksudnya adalah kalau misalkan transportasi yang kalian gunakan itu you can walk onto it, atau kalian itu bisa berjalan di dalamnya dan juga stand up inside of it. Jadi kalau misalkan kalian bisa berjalan dan juga berdiri dalam transportasi tersebut, kalian itu menggunakannya get on. Nah, contoh-contoh transportasi yang bisa kalian gunakan bersama get on adalah, contoh yang pertama nih, get on the bus, get on the plane, atau get on the train, get on the tram, atau juga get on the bike, gitu Sobat Pintar. Nah, contoh lainnya nih, misalkan di kapal, get on the ship, gitu. Nah, kalau misalkan yang get in bagaimana sih Kak? Nah, kalau yang get in nih Sobat Pintar, itu kalian gunakan kalau misalnya di contoh-contoh transportasi seperti get in the car, terus get in the taxi, get in the limo, atau get in the truck, gitu Sobat Pintar. Itu kalau misalnya kalian mengajak masuk nih, ayo masuk ke dalam mobil, jadi kalian menggunakan get in the car, oke? Jangan get on. Nah, kalau misalkan keluar tuh dia kebalikannya. Kalau tadi kalian pakai get on, berarti lawannya adalah get off with double F. Nah, kalau misalkan yang kalian gunakan sebelumnya adalah get in, berarti kalian menggunakannya itu adalah get out of, gitu Sobat Pintar.
Nah, Sobat Pintar, gimana tadi penjelasan tentang perbedaan penggunaan get on dan get off, dan juga get in, get out of. Semoga penjelasan tadi bisa bermanfaat bagi kalian, oke? Dan sekarang kita coba lanjut ke penjelasan berikutnya. Nah, Sobat Pintar, di sini ada naskah ujian SBMPTN tahun 2015 dalam waktu 30 detik. Kalian coba kerjakan dulu ya. Pertanyaannya, the possible role of anti-inflammatory foods is best described in paragraphs. Nah, Sobat Pintar, gimana tadi kalian sudah selesai mengerjakannya? Hasilnya bagaimana? Benar atau salah? Nah, sekarang kita waktunya bahas bersama. Di sini soalnya adalah the possible role of anti-inflammatory foods is best described in paragraph. Jadi di sini possible role yang maksudnya yang paling pasti di situ dari anti-inflammatory foods itu yang mana sih? Kakak garis bawah ya, inflammatory food. Jadi kata kunci yang kita punya adalah anti-inflammatory foods. Jadi kita harus nge-scan tuh. Di situ ada di paragraf yang mana aja. Nah, di sini yang pertama nih pembahasannya. Di sini ada kata kuncinya kan, anti-inflammatory properties. Di sini. Nah, di sini foods-nya itu disebutkan apa aja sih? Oh, yang mengandung ini loh. Dari sini. Ginger, nuts, native fish, sama whole grains. Nah, di sini apakah juga dijelaskan role-nya itu apa sih? Nah, di sini juga dijelaskan in fact, di sini in fact help lower the levels of inflammation. In fact, help lower the levels of inflammations in the body. Oh, berarti kan di sini kan dijelaskan kan role-nya tuh apa? Fungsinya dia tuh apa, seperti itu. Jadi untuk paragraf pertama bisa kita simpan terlebih dahulu. Nah, di sini dari opsi A sampai E yang memiliki paragraf pertama itu adalah opsi yang A atau yang A dan yang B atau yang B. Jadi untuk opsi jawaban yang C, D, sama E ini sudah jelas kita coret terlebih dahulu. Nah, sekarang pilihannya adalah 2 sama 3. Di paragraf 2 apa di paragraf ketiga nih? Nah, sekarang kita lihat di paragraf keduanya dulu. Di paragraf kedua, tadi kata kuncinya adalah anti-inflammatory. Berarti kita nge-scan yang ada kata-kata inflammatory atau inflammation. Di sini kan inflammatory, atau juga di dalam teks itu juga bisa dia bentuknya itu inflammation. Jadi kita mencari kata-kata itu. Nah, di sini yang pertama, di sini to decrease inflammatory, untuk mengurangi adanya peradangan. Ingat kan inflammation tadi adalah maknanya adalah peradangan. Oh, di sini ternyata disebutkan nih dia bisa menurunkan adanya peradangan, tanda-tanda peradangan. Atas konsumsi apa sih? Kalau misalkan kita mengkonsumsi flaxseed atau biji rami flaxseed itu. Nah, di sini kita mendapatkan satu nih biji rami yang bisa mengurangi adanya tanda-tanda peradangan. Yang kedua adalah di sini ada ginger root extract. Di sini ekstrak dari akarnya jahe. Ternyata dia juga bisa menurunkan atau mengurangi adanya tanda-tanda dari peradangan. Berarti kan di sini juga ada penyebutannya ya, ada 2. Nah, selanjutnya itu adalah kandungan kurkumin. Adanya kandungan kurkumin dalam kunyit, di dalam turmeric. Apakah dia juga bisa termasuk dari kandungan anti-inflammatory, anti peradangan? Kita coba buktikan. Oh, di sini could help suppress the biological mechanism di sini. Nah, di sini kan could help berarti suppress. Suppress itu seperti tadi, suppress itu maknanya adalah menekan adanya mekanisme biologis yang mengarah pada peradangan. Nah, ternyata di sini juga disebutkan, tidak cuma disebutkan makanannya itu apa, juga disebutkan role-nya itu apa sih, dia fungsinya apa sih, seperti itu. Jadi untuk paragraf kedua ternyata juga memiliki penjelasan tentang anti-inflammatory foods. Jadi untuk pertanyaan ini, the possible role of anti-inflammatory foods is best described in paragraph
1 and 2. Jadi opsi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Gitu Sobat Pintar. Gimana? Nah, semoga penjelasan tadi bisa kalian pahami dengan baik ya. Nah Sobat Pintar, tadi kan kita sudah selesai nih membahas beberapa naskah ujian SBMPTN tahun-tahun lalu dan juga ada video tentang bahasa Inggris. Semoga penjelasan dan pembahasan tadi bisa bermanfaat bagi kalian. Oke? Stay tune terus di fitur AP Live dalam aplikasi Aku Pintar ya. Belajar pintar bersama Aku Pintar. Sampai jumpa!